Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Fikih Bermadhab. Dan kita masih melanjutkan tentang kaidah dalam mengikuti ulama. Insya Allah yang akan kita baca di kesempatan kali ini adalah kaidah bagian yang keempat. Di kaidah yang keempat kami menyebutkan bahwa tidak ada ulama ahlu sunnah. Tidak ada ulama ahlu sunnah. Saya kasih catatan, ulama ahlus sunnah. Tidak ada ulama ahlus sunnah yang menyuruh dan mengajak pengikutnya untuk taklid kepadanya. Semua ulama ahlus sunnah sepakat dengan keterbatasannya sebagai manusia. Sehingga kita mengakui mereka ini adalah ulama. Mereka adalah waliullah, orang-orang saleh. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan para ulama ahlu sunnah yang lainnya. Tidak ada satupun di antara mereka yang mengajak masyarakat untuk taklid kepadanya. Tidak ada satupun di antara mereka yang mengajak masyarakat untuk taklid kepadanya. Dan nanti kita akan buktikan pernyataan 4 imam madhab yang tadi kita sebutkan. Meskipun pernyataan dari ulama yang lain masih banyak, namun mengingat 4 imam madhab ini yang lebih menonjol di masyarakat, maka mereka yang akan kita angkat kalimatnya. Kita simak keterangan para imam madhab. Perlu untuk dipahami bahwa, dan insya Allah nanti kita akan bahas, bahwa madhab itu tidak didirikan oleh imam madhab. Abu Hanifah tidak mendirikan madhab Hanafiyah. Imam Malik tidak ada keinginan dari awal untuk mendirikan madhab Malikiyah. Atau Imam Syafi'i tidak kemudian beliau mendirikan madhab Syafi'iyah. Demikian pula Imam Ahmad tidak mendirikan madhab Hambali. Sehingga mereka disebut sebagai imam madhab, bukan pendiri madhab. Mereka menyampaikan ilmu yang mereka miliki kepada masyarakat. Lalu oleh muridnya, apa yang mereka sampaikan itu ditularkan kepada yang lain dan menyebar ke banyak tempat. Kemudian akhirnya terbentuklah, mengerucut, kemudian terbentuklah mazhab Imam A, mazhab Imam B, mazhab Imam C, dan begitu seterusnya. Sehingga bukan dari awal keinginan mereka untuk membentuk suasana seperti itu. Maka keberadaan mazhab Hanafiyah bukan karena Imam Abu Hanifah yang membentuknya. Keberadaan mazhab Malikiyah bukan karena Imam Malik yang mendirikannya. Demikian pula mazhab Syafi'iyah dan Hambali. Bahkan mereka menolak keras setiap praktek kultus terhadap pendapat mereka dan menyuruh masyarakat untuk taklid kepada mereka. Mereka menghindari praktek semacam ini. Abu Hanifah banyak memberikan nasihat agar tidak taklid. Di antaranya beliau pernah mengatakan, "Idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah Ta'ala wa khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli." Kalau aku menyampaikan sebuah pendapat yang bertentangan dengan kitabullah dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkan pendapatku. Subhanallah. Namanya manusia yang seperti kemarin ya. Ada bagian yang tidak dia ketahui dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika dia berbicara di bagian yang tidak dia ketahui dalilnya, bisa jadi dia menggunakan metode kias, atau bisa jadi dia menggunakan dalil yang lain, pendekatan yang lain, bukan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Karena mereka tidak mengetahui bagian itu. Ada dalilnya dari hadis. Lalu setelah itu, ya, ada di antara muridnya yang mengetahui.
Ada hadis Nabi SAW yang bunyinya demikian. Dan perkataan imamku ternyata bertentangan dengan hadis ini. Maka beliau berpesan, kalau kau menjumpai ada perkataanku, pendapatku yang menyalahi Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka tinggalkan pendapatku. Masya Allah. Dan itu tidak mungkin keluar dari orang yang mengajak masyarakat untuk taklid kepadanya. Ini bukti ya, bahwasanya beliau sama sekali tidak ada ajakan untuk ajakan kepada masyarakat untuk taklid kepada beliau rahimahullahu taala. Demikian pula yang disampaikan oleh para ulama Hanafiyah. Mereka menegaskan annahu la yahillu li ahadin ay yuftiya biqaulina hatta ya'lama min aina qulna. Dan ini jadi kaidah di kalangan para ulama Hanafiyah, Masya Allah. Sampai mereka punya prinsip seperti ini. Siapapun tidak halal untuk berfatwa dengan pendapat kami, sampai dia tahu dari mana kami mengambil pendapat itu. Hatta ya'lama min aina qulna, sampai dia mengetahui dari mana qulna, kami menyampaikan pendapat itu. Sehingga mereka itu minta, kalau kalian mau menyampaikan pendapat kami, pelajari juga latar belakangnya. Sebab kita tahu bahwasanya proses terbentuknya pendapat itu didasari oleh dalil. Dan dalilnya ada banyak macam ya. Sebagaimana yang pernah kita bahas, 4 jenis dalil yang disepakati oleh para ulama: Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Kemudian ada beberapa dalil yang lain, misalnya Qaulus Sahabah, A'malu Ahlil Madinah, Syar'u man qablana, Maslahah Mursalah, Al-Istishab, dan beberapa dalil yang lainnya yang ini diperselisihkan oleh para ulama. Baik. Kemudian dari dalil ini ada proses ijtihad. Lalu dari hasil proses ijtihad ini muncullah pendapat. Nah, mereka meminta, kalau kalian mau berfatwa dengan pendapat kami, tidak halal kecuali kalian harus tahu bagian belakang. Bagaimana metode kami dalam menyimpulkan dalil tersebut, yaitu proses ijtihadnya, dan apa dalil yang kami gunakan untuk menyatakan pendapat ini. Subhanallah. Ini prinsip ulama Hanafiyah sampai mereka jadikan bahwa tidak halal bagi siapapun yang ingin menyampaikan pendapat kami kecuali dia harus tahu dari mana kami berpendapat seperti itu. Dia harus tahu dalilnya dan tahu bagaimana cara kami menyimpulkan dalil, cara kami beristihad. Masya Allah. Mereka sebut tidak halal. Artinya kalau kita mengutip pendapat mereka, kita juga perlu mengutip latar belakangnya. Kita juga perlu paham latar belakangnya. Mereka berpendapat demikian karena dalilnya ini, cara mereka seperti ini. Baik. Selanjutnya, keterangan Imam Malik. Imam Malik dikenal sangat komitmen dengan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga sangat banyak keterangan dari beliau rahimahullah tentang pentingnya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, beliau pernah mengatakan, Innama ana basyarun ukhti'u wa usib. Aku hanya manusia biasa. Bisa benar, bisa salah. Dan ini berkali-kali kita sampaikan, bahwa ijtihad itu punya 2 peluang. Ukhti'u wa usib. Bisa benar, bisa salah. Fanduru fi ra'yi, karena itu lihatlah pendapatku. Fakullama wafaqal kitab wa sunnah, selama sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Fakhudhu bihi, maka silahkan kalian ambil pendapat itu. Wa kullama lam yuwafiqil kitab wa sunnah, dan selama tidak sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah, fatrukuhu, maka tinggalkan pendapat itu. Subhanallah. Kok bisa Pak Imam Malik berpendapat
tidak sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Namanya manusia, dia punya keterbatasan. Mungkin tidak tahu sebagian hadis, lalu beliau berfatwa dan bertentangan dengan hadis yang tidak beliau ketahui. Sehingga kalau ada pendapat beliau yang tidak sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan. Beliau juga mengatakan, Laisa ahadun ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun setelah Nabi SAW illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak, kecuali pendapatnya boleh diambil dan boleh ditinggalkan. Illa nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga untuk Nabi SAW pendapat beliau bukan pendapatnya, hadis beliau dijadikan sebagai landasan. Sedangkan selain Nabi SAW pendapat mereka ya, bisa diambil dan bisa ditinggalkan. Kemudian kita lanjutkan ke Imam Syafi'i. Sebenarnya masih banyak keterangan-keterangan dari Abu Hanifah maupun Imam Malik. Namun di sini saya sebutkan masing-masing imam kurang lebih 2 keterangan yang itu sudah menjadi bukti bahwa mereka tidak ada keinginan sama sekali untuk mengajak masyarakat agar taklid kepadanya. Imam Asy-Syafi'i, beliau memiliki banyak nasihat untuk tidak taklid. Punya banyak nasihat untuk tidak taklid. Dan beliau menekankan agar masyarakat berkomitmen dengan hadis. Yang beliau sampaikan hanya pendapat, bisa jadi benar, tetapi bisa jadi salah. Ada 2 kemungkinan. Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, "Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'u ma qultu." Apabila kalian jumpai di kitabku, karena karyanya Imam Syafi'i cukup banyak. Karyanya Imam Syafi'i cukup banyak. Dan kumpulan karya beliau yang beliau tulis ketika di Mesir ya, yang menjadi kitab yang itu merupakan representasi dari Qaul Jadid, itu cukup tebal, sekian jilid, sehingga termasuk di antara ulama masa silam yang memiliki banyak karya adalah Imam Asy-Syafi'i. Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian menjumpai dalam kitabku ada yang menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'u ma qultu. Maka kalian harus kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tinggalkan apa yang aku ucapkan, tinggalkan apa yang menjadi pendapatku. Baik, ini dikutip oleh An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "Idza ra'aitumuni aqulu qaulan." Apabila kalian melihatku, aku memiliki sebuah pendapat. Wa qad shahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafuhu. Sementara terdapat riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafuhu, yang menyalahi dari pendapatku ini, yang bertentangan dengan pendapatku ini, fa'lamu anna aqli qad dhahab. Maka tolong sadari bahwa akalku ketika itu tidak ada. Yang maksud beliau adalah, jangan kau ambil pendapatku. Ketika aku menyampaikan itu, ini, dan kau ketemu dengan hadis yang sahih menyalahi itu, tinggalkan pendapatku. Sampai beliau ungkapkan, anna aqli qad dhahaba, akalku ketika itu hilang. Masya Allah. Dan orang yang menyampaikan sesuatu tapi tidak berdasarkan akal, ya tentu saja tidak bisa diterima. Kemudian Imam Asy-Syafi'i juga mengatakan, kullu mas'alatin sahha fiha al-khabar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'inda ahli an-naql bi khilafi ma qultu fa ana raji'un anha fi hayati wa ba'da mauti.
semua permasalahan yang di situ ada riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW. Inda ahli naql, menurut ahli hadis. Inda ahli naql maksudnya adalah menurut ahli hadis. Bi khilafi ma qultu, yang itu menyalahi apa yang aku ucapkan. Fa ana raji'un anha, maka aku rujuk, ya. Maka aku rujuk, aku kembali kepada hadis itu fi hayati wa ba'da mauti, baik ketika aku masih hidup maupun ketika aku sudah meninggal dunia. Baik. Saya lengkapi dengan sedikit cerita, ya. Abu Hanifah rahimahullah, beliau tinggal di Kufah. Dan keberadaan hadis di Kufah itu tidak sebanyak di Madinah. Sampai akhirnya beliau meninggal dunia rahimahullah ta'ala. Dan murid beliau, terutama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, beliau belajar kepada para ulama yang ada di Madinah. Demikian pula Abu Yusuf juga belajar kepada para ulama yang ada di Madinah maupun di Mekah. Lalu salah satu di antara murid beliau, antara Muhammad bin Hasan ataukah Abu Yusuf, mereka pernah menjumpai sebuah hadis. Kalau nggak salah Abu Yusuf, ya. Menjumpai sebuah hadis, lalu Abu Yusuf ini mengatakan, pendapat guruku yaitu Abu Hanifah menyalahi hadis ini. Andaikan beliau menjumpai hadis ini, saya yakin beliau akan menarik pendapatnya untuk mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu contoh, ya, bahwa para ulama terkadang tidak mengetahui sebagian hadis sampai beliau menyampaikan sebuah pendapat yang menyalahi hadis sahih. Nah, saat muridnya ketemu hadis sahih itu, muridnya mengatakan, andaikan guruku tahu, pasti beliau akan tinggalkan. Pasti beliau akan tinggalkan pendapatnya. Kemudian, demikian pula Imam Malik. Pernah satu ketika ada orang yang minta fatwa kepada beliau, wahai Imam Malik, kalau kita mencuci kaki, apakah harus menyela-nyelai jari-jarinya? Imam Malik mengatakan, la aqulu dzalik. Aku tidak berpendapat demikian. Karena beliau tidak punya dalil tentang itu. Sudah selesai forum kajian, salah seorang murid beliau, Abdullah bin Wahab, mendekat kepada Imam Malik. Ya Aba Abdillah, inna indi fi dzalika ilmun. Saya punya dalil tentang masalah yang tadi ditanyakan kepada Anda. Wa madzak, apa itu? Lalu Abdullah bin Wahab, seorang ulama ahli hadis, salah satu muridnya Al-Laits bin Sa'ad, qala haddatsani fulan bin fulan qala haddatsana, sampai al-mustawrid annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukhallilu asabi'ahu bi khinsirihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyelai jari-jari kaki beliau dengan menggunakan kelingkingnya. Imam Malik bisa menilai sanad yang disampaikan oleh muridnya ini, Abdullah bin Wahab. Lalu beliau mengatakan, hadza haditsun sahih, ini hadis yang sahih. Akhirnya orang yang tadi minta fatwa, di kesempatan berikutnya dijelaskan kepada Imam Malik bahwa menyela-nyelai jari ketika wudu termasuk sunnah. Padahal sebelumnya beliau berfatwa tidak disyariatkan, karena bagi beliau tidak punya dalil tentang itu. Masya Allah. Itu contoh, ya. Mereka rujuk terhadap hadis Nabi SAW, meskipun sebelumnya mereka punya pendapat yang berbeda dengan hadis Nabi SAW karena tidak tahu. Ketika Ibnu Khuzaimah menyebutkan, kembali kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya prinsip. Apapun masalah yang di situ ada dalil sahih dan menyalahi pendapatku, maka aku rujuk kepada dalil, baik ketika aku masih hidup maupun sudah mati. Ibnu Khuzaimah menyebutkan salah satu masalah tertentu. Lalu beliau menyebutkan dalilnya. Kemudian beliau mengatakan, annahu yanbaghi an takuna hadhil mas'alatu qaul asy-Syafi'i. Selayaknya hukum dalam masalah ini menjadi pendapatnya Imam Syafi'i. Wa illam yaqul biha. Diperhatikan di sini, ya.
meskipun beliau tidak pernah mengatakannya. Imam Syafi'i tidak pernah berpendapat seperti ini. Tapi kata Ibnu Khuzaimah, ini dalilnya sahih. Dan selayaknya Imam Syafi'i punya pendapat ini. Meskipun beliau tidak pernah mengatakannya. Li'anna Syafi'iyya amara birruju' ila dalil. Karena Imam Syafi'i perintahkan kita untuk kembali kepada dalil. Baik ketika beliau masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Masya Allah. Sehingga ini menunjukkan bahwa para ulama di masa silam, mereka adalah orang-orang yang sangat semangat untuk kembali kepada dalil. Dan sebagian ulama Syafi'iyah terkadang menisbahkan ini kaulnya Imam Syafi'i. Meskipun Imam Syafi'i tidak mengatakan demikian, karena menurut beliau, ulama Syafi'iyah ini melihat dalilnya sahih. Dan Imam Syafi'i memerintahkan kita untuk kembali kepada dalil, baik beliau masih hidup maupun sudah meninggal. Berikutnya Imam Ahmad. Taib, kita mengakui semua bahwa Imam Ahmad orang yang demikian semangat mengajarkan kepada manusia untuk anti taklid. Dan punya semangat untuk mengikuti kebenaran berdasarkan sumber aslinya, Al-Quran dan hadis Nabi SAW, serta ijma' para ulama, dan metode qiyas yang benar. Sehingga keterangan Imam Ahmad sangat banyak tentang hal ini. Karena beliau dikenal sangat tegas dalam masalah taklid. Imam Ahmad pernah berpesan, La tuqalliduni wa la tuqallidu Malikan wa la Syafi'iyah wa la Al-Auza'iyah wa la Thawri wa khudh min haitsu akhadhu. Janganlah kalian taklid kepadaku. Jangan taklid kepada Imam Malik, jangan taklid kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Al-Auza'i atau Imam Sufyan Ats-Tsauri. Tapi silahkan kalian ambil pendapat min haitsu akhadhu, sesuai dengan cara mereka mengambil pendapat. Mereka berpendapat seperti ini, dasarnya apa? Baik, Anda ambil dasarnya. Beliau juga mengatakan, Ra'yul Auza'i wa ra'yul Malikin wa ra'yu Malikin wa ra'yu Abi Hanifah kulluhu ra'yun. Pendapat Al-Auza'i, pendapat Imam Malik, pendapat Abu Hanifah, itu pendapat. Wa huwa indi sawa, dan bagiku itu sama. Wa innamal hujjatu fil athar, yang menjadi hujjah adalah dalil. Yang menjadi hujjah adalah dalil. Berlandaskan prinsip tersebut, Imam Ahmad tidak menulis kitab yang mencantumkan pendapat pribadi. Imam Ahmad tidak menulis kitab yang mencantumkan pendapat pribadi. Sehingga beliau tidak menulis kitab fikih, tapi beliau menulis kitab hadis. Dan kitab hadis itu kan beragam ya. Ada yang dia mencantumkan, pendapat pribadi penulis. Ada yang mencantumkan pendapat pribadi penulis. Kitab hadis yang mencantumkan pendapat pribadi penulis itu ada 2 kurang lebih yang saya ketahui. Yang pertama dituangkan dalam judul bab. Seperti Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu dituangkan dalam judul bab. Sahih Bukhari itu pendapatnya dituangkan dalam judul bab. Sehingga Imam Bukhari misalnya membuat judul bab. Bab istihbabu babun istihbabus siwak misalnya. Misalnya ya. Bab dianjurkan menggunakan gosok gigi, dianjurkan untuk bergosok gigi inda istiqadhi minan naum, ketika orang itu bangun tidur. Misalnya ada demikian.
Nah, ketika ada demikian, berarti Imam Bukhari di situ berpendapat gosok gigi ketika bangun tidur sunnah. Karena beliau ngasih judul bab di sahihnya, babun istihbabu as-siwak inda indal istiqadhi minan naum. Bab dianjurkan untuk bergosok gigi ketika bangun tidur. Berarti di situ sudah mencantumkan apa? Pendapat. Di situ sudah mencantumkan pendapat. Baik. Yang kedua adalah dituangkan dalam bentuk keterangan di bawah. Keterangan di bawah dalil. Jadi setelah menyebutkan dalil, lalu di bawahnya ada keterangan. Atau mungkin keterangan di bawah hadis ya, di bawah dalil. Ini seperti yang dilakukan oleh At-Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi atau Jami' Tirmidzi. Jadi beliau mencantumkan hadis, lalu beliau mengatakan biasanya ya, wal amalu ala hadza inda ahli ilmi, dan para ulama mengamalkan praktek semacam ini atau hadis ini, wa hadza qaulu fulan fulan fulan, dan ini adalah pendapat ulama fulan ulama fulan. Sehingga di situ Imam At-Tirmidzi mencantumkan pendapat pribadi. Nah, rata-rata untuk dua jenis ini bentuk bukunya adalah, bentuk kitab hadisnya adalah kitab Sunan dan kitab Jami'. Seperti Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i. Kemudian Jami' Bukhari, Jami'nya Muslim, Jami' Tirmidzi. Biasanya seperti ini, mencantumkan pendapat pribadi. Baik, kita tidak sedang membahas kitab Sunan itu apa sih Pak? Kitab Sunan itu kitab hadis yang disusun berdasarkan sistematika pembahasan fikih. Sehingga dimulai dari kitabut Thaharah, kemudian nanti bab sholat, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, ada kitab hadis tanpa mencantumkan pendapat pribadi. Tanpa mencantumkan pendapat pribadi. Contohnya karyanya Imam Ahmad. Sehingga di situ disusun karya Imam Ahmad, itu kitab Al-Musnad. Dia disusun berdasarkan nama perawi. Nama perawi di kalangan sahabat. Disusun berdasarkan nama perawi di kalangan sahabat. Sehingga Musnad Imam Ahmad kurang lebih 40.000 hadis. 40.000 hadis. Iya. Dan itu beliau hafal semua. Hafal semua beliau. Dan enggak cuman hafal teksnya, hafal juga apa? Sanadnya. Meskipun beliau punya hafalan lebih dari itu. Seingat saya 40 ribuan. Lebih dari 40 ribu. Dan itu beliau kumpulkan berdasarkan klasifikasi perawi dari kalangan sahabat. Musnad Abu Bakar. Nanti semua hadis Abu Bakar dicantumin. Abu Hurairah dicantumin. Jadi berdasarkan abjad, nama-nama sahabat diurutkan. Nanti hadis dari Abu Bakar apa saja, Abu Hurairah apa saja, sesuai dengan urutan abjad. A dulu ya, terus ba misalnya. Sekarang musnad hadis ba, musnad hadis sahabat yang huruf depannya ba.
Sebutkan nama sahabat yang huruf depannya ba. Siapa contohnya? Contohnya siapa? Misalnya Al-Barra bin Azib. Itu al Pak, pakai al nih. Mungkin alnya nggak dihitung ya. Al-Barra bin Azib. Maka nanti Bilal. Hadisnya Bilal nanti disebutkan semuanya. Jadi dikumpulin berdasarkan nama perawi di kalangan sahabat. Itu kitab Musnad. Sehingga di situ beliau tidak memberikan judul. Sampai beliau tidak memberikan judul. Judul bab apa itu tidak ada. Adanya hadis-hadis Abu Bakar, hadis-hadis Abu Hurairah, hadis-hadis Anas bin Malik, Al-Barra bin Azib, atau Bilal, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wa li ajli hadha lam yu'allif al-imamu Ahmad kitaban fil fiqhi wa innama, dan karena alasan ini Imam Ahmad tidak menulis kitab dalam fikih. Berbeda dengan Imam Syafi'i. Beliau menulis kitab Al-Um. Wa innama dawwana ashabuhu madhhabahu min aqwalihi wa af'alihi wa ajwibatihi wa ghairi dhalika. Namun para murid beliau yang mencatat madhab Imam Ahmad, baik pendapat beliau, perbuatan beliau, jawaban-jawaban beliau maupun yang lainnya. Sehingga beliau sama sekali tidak membuat kitab fikih yang di situ mencantumkan pendapat pribadi. Dari semua keterangan ulama di atas, tidak ada satupun yang menyatakan bahwa pendapatnya adalah hukum Allah dan Rasulnya. Perhatikan bagian ini ya. Saya garis bawahi lagi. Dari semua keterangan ulama 4 mazhab yang tadi kita sebutkan, tidak ada satupun di antara mereka yang menyatakan bahwa pendapatnya adalah hukum Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Apa yang aku sampaikan ini adalah ijtihadku. Beliau menyatakan demikian. Pendapatku. Mau diambil silahkan, mau ditinggalkan silahkan. Mereka tidak mengatakan semua yang aku sampaikan adalah kebenaran hukum Allah dan Rasulnya. Mereka tidak mengatakan demikian. Maka kalau sekelas Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad, sekelas ulama-ulama seperti itu tidak pernah mengatakan demikian. Sampai-sampainya ada orang yang berani bahwa ormasku ini adalah agama. Maka siapa yang pengen masuk surga harus gabung dengan ormas saya. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Sejak kapan ada ormas yang maksum dari kesalahan? Ya, kita mengakui bahasanya itu ormas Islam. Tidak ada satupun imam madhab yang mengatakan madhabnya maksum dari kesalahan. Dan tidak ada satupun ulama madhab yang mengatakan bahwasanya madhabnya adalah agama Islam. Yang merangkum seluruh agama Islam, tidak ada. Mereka menyampaikan itu, ini adalah pendapat. Mau diikuti silahkan, tidak diikuti silahkan. Namun mereka menyebut bahwa itu adalah hasil ijtihad dan pendapat pribadi. Sehingga mereka sampaikan sesuai dengan keilmuan yang mereka punya. Masalah orang mau setuju dan tidak kembali kepada masing-masing. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wa aqwalul mujtahidin la yajibu ittiba'uhu. Pendapat para imam mujtahid tidak wajib untuk diikuti. Wala yukaffar wala yufassak, tidak boleh dinilai kafir atau dinilai fasik man khalafaha jika dia tidak sejalan dengan pendapat itu. Kenapa kamu tidak bersedekap ketika i'tidal? Ya, saya lebih memilih pendapat yang lepas. Kamu berarti tidak menghormati ulama fulan. Tidak mengikuti pendapat ulama fulan tidak sama dengan tidak menghormati ulama fulan. Paham ya? Sehingga tidak bisa dinilai fasik atau dinilai kafir. Itu sholat kok enggak kunut waktu subuh. Berarti dia tidak menghormati Imam Syafi'i. Ulama yang tidak kunut juga banyak.
Sehingga pilihannya, misalnya ulama A berpendapat X, ulama B berpendapat Y. Kalau ada orang yang punya prinsip, dan nanti kita akan sebutkan di sini. Kamu tidak mengikuti pendapat A, berarti tidak menghormati A. Saya mengikuti ulama B. Dan orang yang mengikuti ulama A, nanti dia tidak menghormati B. Jadinya gimana? Lalu siapa yang akan kita hormati? Semuanya ulama. Maka tidak mengikuti pendapat ulama tertentu tidak sama dengan membenci mereka atau tidak menghormati mereka. Fa inna ashabaha lam yaqulu hadza hukmullah. Karena orang yang memiliki pendapat itu, para ulama mujtahid tidak pernah mengatakan ini adalah hukum Allah dan Rasulnya. Bal qalu, namun yang mereka katakan adalah ijtahadna bi ra'yina. Kami beristihad dengan kemampuan berfikir kami. Ijtahadna bi ra'yina. Faman syaa'a qabilahu wa man syaa'a lam yaqbalhu. Yang mau menerima silahkan, yang enggak mau menerima juga silahkan. Sehingga tidak ada kewajiban bagi siapapun untuk mengikuti pendapat ulama tertentu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang prinsip yang kelima, bahwa mengikuti ulama kita perlu melihat latar belakang pendapatnya, sebagaimana nasihat yang disampaikan oleh para ulama Hanafiyah, la yahillu li ahadin ay yaqula biqaulina. Tidak halal bagi siapapun untuk menyampaikan ayyuftiya biqaulina, untuk berfatwa dengan pendapat kami, kecuali dia mengetahui min aina akhadna, dari mana kami mengambil pendapat itu, agar semuanya bisa dipertanggungjawabkan secara maksimal. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kosong. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pengajian cuman pakai pengeras suara gitu kan, jadi ya mereka pendidikan itu kan terdengar nama Nabi Muhammad SAW tuh, dan ini kan terulang-ulang terus Ustaz. Apa kita juga harus bersolawat terus gitu Ustaz ya? Baik. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, disyariatkan bagi kita ketika mendengar nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita bersolawat untuk beliau. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, al-bakhilu man dzukirtu indahu walam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah
Orang yang ketika namaku disebut dan disebut di dekatnya, sementara dia tidak bersolawat kepadaku. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwa disyariatkan bagi kita ketika mendengar nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau gelar beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita bersolawat. Dan cukup ringan solawat itu, Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk kalimat yang ringan semacam ini kadang orang tuh berat mengucapkannya. Sehingga padahal dia nggak butuh modal besar. Tidak harus keluar effort banyak, tenaga yang banyak. Tapi kenapa nggak mau? Disebut oleh Nabi SAW bakhil. Padahal beliau adalah orang yang paling berjasa bagi kita di antara umat manusia ini. Beliau adalah manusia yang paling berjasa. Karena itu, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW harus melebihi kecintaan kita kepada selain beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga harus melebihi orang tua kita, anak kita, bahkan termasuk diri kita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Anda adalah orang yang paling aku cintai illa nafsi, kecuali diriku." Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Belum wahai Umar." Lalu Umar berubah pikiran dan beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dibandingkan semua umat manusia, termasuk diriku. Al-ana, ya Umar, sekarang baru benar ketulusan cintamu, wahai Umar." Sehingga Rasulullah SAW berhak untuk dicintai melebihi diri kita sendiri. Baik. Karena itu sebagai konsekuensinya, apabila kita mendengar nama Nabi SAW, beliau ini orang yang sangat berjasa bagi kita. Doakan beliau dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, jika nama beliau disebut, kita mendengarnya, tapi kita tidak ada respon salawat, kenapa disebut bakhil? Kamu balas budi dalam bentuk berdoa saja, mendoakan beliau saja, kamu kok tidak mau? Kalau bukan orang pelit, siapa lagi? Maka disebut apa? Sebagai orang yang bakhil. Dan orang bakhil itu, puncak bakhil adalah tidak mau membalas kebaikan. Itu puncak bakhil. Kalau ada orang tidak mau memberikan sesuatu kepada orang lain, bukan dalam rangka untuk membalas kebaikan, itu banyak terjadi di masyarakat kita. Anda lewat di depan orang kaya, atau misalnya naik kendaraan di samping orang yang kaya. Orang kaya ini nggak pernah bagi-bagi duit. Dan kita tidak sebut dia bakhil. Tapi kalau ada orang memberikan kebaikan kepadanya, tapi dia sama sekali nggak balas, padahal itu ringan bagi dia untuk balas, itu puncak bakhil. Ya. Balas kebaikan aja nggak bisa, apalagi memberi kebaikan kepada orang lain. Maka kenapa disebut bakhil? Karena kita bersalawat kepada Nabi SAW adalah sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada beliau. Lalu ketika nama beliau disebut, layak kita membaca salawat untuk beliau. Kalau yang ringan semacam ini kita tidak mau, menunjukkan kalau kita adalah orang yang bakhil. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, jadi bagaimanakah sikap kita terhadap pendapat para imam mazhab ya Ustadz? Bagaimanakah sikap kita terhadap pendapat para imam mazhab? Ya, kita posisikan sebagai pendapat. Dan sangat mungkin terjadi perbedaan di antara mereka. Nah, tanggung jawab kita pada saat memilih pendapat itu adalah menyadari pendapat manapun yang Anda pilih nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ketika Anda memilih pendapat A, nanti Allah akan bertanya, kenapa kau pilih pendapat A? Dan Allah Maha tahu apakah kita mengambil pendapat itu karena latar belakang hawa nafsu, kita punya kepentingan,
ataukah murni karena semangat takwa untuk mengikuti kebenaran. Allah Maha tahu. Sehingga kita tetap menghargai itu adalah pendapat Imam Fulan, Imam A, Imam B. Kita menghargai. Dan kita pilih di antara pendapat itu ya, yang lebih mendekati kebenaran jika terjadi perbedaan pendapat. Kalau ijma, terjadi ijma. Imam mazhab ini sepakat seperti ini. Baik, insya Allah ini sangat mendekati kebenaran. Silahkan diikuti dengan lapang dada. Semoga bernilai pahala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, izin Waalaikumsalam bertanya, warahmatullahi. bagaimanakah untuk mengubah pola pikir Ustaz bahwa dunia dan seisinya ini bukan tercipta secara natural, tapi merubah dan meyakinkan bahwa semua adalah kuasa dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan. Itulah pengaruh dari iman ya. Allah tidak kelihatan. Allah tidak bisa diindra oleh manusia ketika dia masih hidup di dunia. Nah, karena Allah tidak kelihatan, jadi ujian bagi para hamba. Karena itulah sifat orang yang bertakwa yang Allah sebutkan di awal surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka? Salah satu di antara sifatnya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada zat yang gaib, Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tafsir dari kata al-ghaib dalam ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga karena dasar iman kita yakin Allah itu ada. Dan kita yakin semua perbuatan Allah yang berkaitan dengan makhluknya. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang mengendalikan semua, Allah mengetahui semuanya, Allah yang menguasai semuanya, dan seterusnya. Sudah? Nah, apa yang nampak di depan kita, kan kita tidak melihat. Gimana Allah menciptakan ini, gimana? Prosesnya bagaimana? Maksudnya adalah di mana peran Allah? Kita nggak melihat. Kalau ada orang misalnya menciptakan barang, dia ngerakit. Ini mana Allah ngerakitnya mana? Manusia tidak kelihatan. Manusia tidak bisa melihat itu. Maka iman yang mempercayainya, iman yang meyakininya. Nah, selanjutnya Allah ciptakan alam semesta ini melalui proses. Sehingga diciptakan dengan sebab. Diciptakan dengan apa? Sebab. Lahirnya anak binatang karena ada binatang yang kawin misalnya. Kucing ini hamil. Oh, berarti dia pernah kawin. Melalui proses. Kemudian terlahirlah anak itu. Kemudian misalnya ini terbakar. Kenapa? Kena api. Yang ini meleleh. Kenapa? Kepanasan. Yang ini beku, kenapa? Karena dimasukkan di freezer, kedinginan. Yang ini jatuh, kenapa? Karena dia berada di tempat yang tidak ada pengembannya, lalu jatuh mendekati bumi. Orang mengatakan karena ada gaya gravitasi bumi. Sudah mulai lupa ya. Kenapa ini bisa bergerak? Karena ada gaya yang mendorongnya. Dan seterusnya. Allah ciptakan akibat melalui sebab. Dan dari situ manusia mempelajari. Berarti kalau pengen ini, sebabnya ini. Wahada min sunnatillah. Dan itu bagian dari sunnatullah. Adanya akibat tercipta melalui sebab. Manusia mempelajari itu. Baik muslim maupun kafir. Baik. Orang kafir, karena mereka tidak percaya kepada Allah, terutama orang-orang ateis. Sehingga mereka hanya punya satu prinsip. Adanya akibat melalui proses sebab. Hanya itu tok. Mereka tidak punya keyakinan kalau ini adalah Tuhan yang menciptakannya. Orang mukmin,
orang mukmin meyakini dua. Yang pertama, dia yakin Allah yang menciptakan ini. Yang pertama. Dan Allah jadikan adanya akibat ini melalui sebab ini. Yang kedua, dia bisa memahami. Untuk bisa mendapatkan akibat ini, sebabnya adalah ini. Maka dari pengalaman-pengalaman itu, mereka berkreasi dalam masalah teknologi. Bagi mukmin, dia meyakini semua ini ciptaan Allah. Mobil bisa bergerak, ciptaan Allah. Meskipun dari sisi proses sebabnya adalah, ini karena dia punya bahan bakar itu terbakar lalu mendorong nozzle, kemudian menggerakkan mesin ya, dan seterusnya sampai akhirnya rodanya bisa bergerak. Dan itu melalui proses sebab. Sudah? Mukmin meyakini ini semua ciptaan Allah. Dan ciptaan itu berproses dari sebab lalu jadi akibat tertentu. Maka bagaimana cara kita untuk bisa mengakui bahwasanya ciptaan Allah? Anda yakini iman, pertebal iman. Pertebal iman. Sehingga memiliki prinsip, sekalipun saya melihat yang saya lihat adalah sebab ini bisa menjadi akibat itu, tapi saya meyakini semua ini karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukmin mengimani dua ini, mempercayai dua ini. Sudah? Nah, yang utama yang mana? Yang utama yang mana? Ciptaan Allah Ta'ala. Sehingga bisa jadi ada sebuah kejadian, tapi dia tanpa melalui proses sebab. Karena satu-satunya zat yang bisa menciptakan akibat tanpa sebab hanyalah Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ketetapan Allah, jika Allah menghendaki sesuatu, maka Allah berfirman kun, maka jadilah. Dari situlah kita bisa melihat ada kejadian-kejadian luar biasa. Kok ini aneh Pak ya? Tiba-tiba ada ini ya. Prosesnya bagaimana tadi? Berarti dia tidak melalui sebab. Dan Allah mampu untuk menciptakan itu. Menciptakan sesuatu tanpa melalui sebab. Baik, jadi prinsipnya tadi ya. Allah menciptakan sesuatu melalui proses. Adanya A, sebabnya B. Adanya B, sebabnya C. Misalnya. Lalu manusia mempelajarinya. Sehingga untuk bisa mendapatkan A, kamu prosesnya harus B. Untuk bisa dapat B, sebelumnya harus ada C. Manusia mempelajari itu. Dari rangkaian itu, jadilah teknologi yang dibuat oleh manusia. Sudah? Bagi mukmin, dia punya tambahan keyakinan, ini semua ciptaan Allah. Ini semua ciptaan Allah. Dan Allah menciptakan sesuatu melalui proses. Sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Wallahu ta'ala alam. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijtihad itu apakah hasil kesimpulan diskusi dari para semua ulama Ustaz atau cukup beberapa ulama? Dan apakah pendapat para imam mazhab juga bisa dikatakan ijtihad? Nah, ijtihad itu apakah kumpulan hasil diskusi para ulama, semua ulama, atau sebagian ulama? Ijtihad itu bisa berasal dari pribadi, bisa berasal dari banyak orang. Maka ada ijtihad jama'i yang itu berasal dari banyak orang. Ada ijtihad yang sifatnya pribadi yang berasal dari satu orang. Satu orang punya pendapat A. Satu orang ini punya pendapat A. Berarti itu ijtihad apa? Pribadi A. Sudah? Orang kedua punya pendapat B, ijtihad pribadi B. Dan pendapat para ulama imam mazhab, apakah itu hasil ijtihad? Jawabannya betul. Itu hasil ijtihad. Sebagaimana yang tadi kita cantumkan keterangan dari Imam Ahmad ya. Ra'yu Abu Hanifah, Ra'yu Abi Hanifah, wa Ra'yu Malikin, wa Ra'yul Auza'i. Ini pendapat Auza'i, pendapat Abu Hanifah, pendapat Imam Malik. Kulluha ra'yun. Itu semuanya adalah pendapat. Mereka berijtihad. Sehingga mereka menyampaikan sesuatu itu dari hasil ijtihadnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz tadi dijelaskan tentang imam para mazhab. Kira-kira dari mazhab yang ada, mazhab manakah yang paling mendekati dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ustadz? Kalau Anda menimbang semacam ini, maka jawabannya tidak bisa dibuat global. Karena seperti kita tahu bahwasanya tidak ada mazhab yang maksum. Dan tentu saja untuk bisa membuat kesimpulan mana di antara pendapat mazhab itu yang paling dominan mendekati kebenaran, itu berarti butuh penelitian dengan membandingkan semua pendapat mazhab di masing-masing pendapat mazhab itu dengan hadis-hadis Nabi SAW, dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, dengan ijma. Dan sekelas saya tidak mampu melakukan seperti itu. Manusia kerdil seperti saya tidak mampu melakukan seperti itu. Maka kalau ditanya seperti ini, ya, saya tidak tahu. Namun kalau Anda misalnya ingin mengetahui dengan detail, ya, Anda bisa mempelajari secara bertahap. Misalnya saya ingin belajar mazhab Imam Syafi'i secara detail, silahkan. Saya ingin belajar mazhabnya Imam Ahmad secara detail, monggo, silahkan. Nah, nanti akan tahu sendiri ya. Karena keterangan-keterangan ulama imam mazhab itu kadang mereka mencantumkan dalil. Dari situ Anda bisa menimbang. Kok ini lebih dominan, hujahnya lebih dominan, lebih kuat. Hujahnya dominan lebih kuat. Nah, dari situ Anda kemudian bisa menyimpulkan, insya Allah mazhab A ini hujahnya dominan lebih kuat. Misalnya. Wallahu ta'ala alam. Tapi itu sifatnya hanya kesimpulan pribadi. Itu sifatnya kesimpulan pribadi. Nanti kalau Anda berhadapan dengan ulama mazhab yang lain, dia akan punya kesimpulan yang berbeda. Dan kadang kita begini ya. Saat kita membaca keterangan Syafi'iyah, kita baca lengkap. Bagaimana landasan mereka, bagaimana ijtihad mereka. Maka kita akan menjadi Syafi'iyah. Karena tertarik, wah ini insya Allah ini sangat benar ini. Coba sekarang Anda beralih baca mazhab Malikiyah. Begitu Anda baca malam, oh kayaknya ini juga benar nih. Anda beralih ke mazhab Hanafiyah, nanti kayaknya juga benar. Anda beralih ke mazhab Hambali, kayaknya juga benar. Jadi membaca dengan lengkap itu membuahkan kecenderungan terhadap mazhab tersebut. Ya, sampai ada seperti itu. Sehingga para ulama memuji ya, para imam mazhab. Orang kalau membaca masing-masing mazhab secara tuntas, itu dia bisa punya kecenderungan terhadap mazhab itu. Begitu beralih ke mazhab yang lain, dia baca tuntas, punya kecenderungan di situ. Mereka punya dalil yang rata-rata sama-sama kuat. Ya. Maka dari sinilah kita kalau mau membandingkan, kayaknya sulit ya. Kecuali yang dilakukan oleh para jibal ya, dalam masalah ilmu, gunung-gunung dalam masalah ilmu, ulama mujtahid mutlak, muhakkik seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau Imam An-Nawawi atau Ibnu Qudamah dan seterusnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait pembahasan qunut subuh tadi, saya mau bertanya, bagaimanakah Ustadz seharusnya ketika sholat subuh berjamaah, imam kunut, tapi saya nggak kunut. Apakah saya harus ikuti imam atau gimana Ustadz? Karena di lingkungan saya semua pakai kunut subuh Ustadz. Baik. Yang pertama, kita tidak boleh memaksakan orang lain harus mengikuti pendapat kita. Sehingga imam tidak boleh memaksakan makmum mengikuti pendapatnya, demikian pula makmum tidak boleh memaksakan imam mengikuti pendapatnya. Itu prinsip. Karena kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti madhab kita. Itu prinsip ya. Dan insya Allah nanti kita akan bahas di bagian fikih bermadhab. Jadi setelah kaidah dalam mengikuti ulama, nanti kita bahas tentang fikih bermadhab. Ada beberapa rincian tentang itu. Dan terkait kunut subuh, jika Anda berpendapat tidak kunut, lalu imamnya kunut, apa yang harus dilakukan? Ada dua pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan
makmum ikut kunut. Semua makmum ikut kunut, mengaminkan. Dan ada yang mengatakan sesuai dengan pendapat masing-masing. Apabila dia berpendapat tidak kunut, ya tidak perlu kunut. Karena dalam hal ini tidak diwajibkan untuk mengikuti imam 100%. Dalam arti gerakan yang kecil-kecil tidak harus mengikuti imam. Jadi begini ya, ada posisi, ada teknis gerakan. Kalau posisi wajib ikut imam. Imam sujud, Anda sujud. Imam i'tidal, Anda i'tidal. Itu posisi. Tapi apakah Anda harus sedekap sebagaimana imam sedekap? Yang seperti ini boleh beda pendapat. Sehingga untuk modelnya boleh beda, tapi posisinya wajib sama. Imam berdiri, Anda berdiri ketika i'tidal. Imamnya kunut, Anda tidak harus ikut kunut. Yang penting pokoknya Anda sama-sama berdiri i'tidal bersama imam. Ala kullin, kesimpulannya ada khilaf dalam masalah ini antara yang mengharuskan kunut dan yang tidak mengharuskan kunut. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.